Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Tora Fahrudin dalam video dengan materi algoritma dan pemrograman. Pokok bahasan contoh-contoh algoritma. Dalam pertemuan kita kali ini akan kita bahas beberapa contoh-contoh algoritma dan cara penulisannya. Beberapa contoh algoritma sederhana yang akan kita bahas dalam pertemuan ini ada 3. Pertama, bagaimana algoritma untuk membuat mie instan. Kedua, bagaimana algoritma untuk mengirimkan pesan melalui WA. Dan yang terakhir adalah menghitung nilai zakat. Algoritma yang pertama adalah membuat mie instan. Pertama-tama, kita tulis judulnya, yaitu membuat mie instan. Initial state dapat kita tulis sebagai kondisi yang harus dipenuhi sebelum algoritma ini dapat dijalankan, yaitu terdapat mie, air di atas panci, kompor gas dengan kondisi gas yang masih, saringan untuk mie, serta piring. Final state yang kita harapkan adalah mie instan tersaji di atas piring. Langkah-langkah algoritmanya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Pertama, rebus air hingga mendidih dengan algoritma merebus air minggu yang lalu. Kedua, buka bungkus mie dan pisahkan bumbunya. Ketiga, masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih di atas panci. Keempat, aduk hingga mie sampai matang dan siapkan bumbunya di atas piring. Kelima, tiriskan mie menggunakan saringan. Keenam, setelah tiris, tuang mie ke piring dan aduk dengan bumbunya sampai rata. Ketujuh, buang air bekas rebusan mie. Dan yang terakhir, 8, mie instan sudah tersaji di atas piring. Mudah kan? Mari kita coba membuat algoritma lagi untuk mengirim pesan melalui WA. Kira-kira apa saja yang harus kita siapkan? Ya, betul. Pertama, kita perlu tulis nama algoritmanya, yaitu mengirim pesan melalui WA. Setelah itu, kita harus tulis initial state yang harus ada agar algoritma ini dapat dijalankan. Di sini, kita perlu menulis initial state-nya yaitu kondisi smartphone. Internet sudah diaktifkan dan nomor penerima sudah tersimpan. Final state yang diharapkan yaitu pesan sudah terkirimkan melalui WA ke tujuan. Langkah-langkah algoritmanya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Pertama, aktifkan layar smartphone. Kedua, jika tombol smartphone terkunci, maka buka kuncinya. Ketiga, pilih icon WhatsApp yang terdapat di menu. Keempat, memilih dari daftar kontak yang ada. Kelima, isikan pesan. Keenam, klik tombol kirim. Mudah kan? Contoh algoritma yang terakhir, yaitu algoritma untuk menghitung nilai zakat. Kira-kira apa saja yang harus kita siapkan? Ya, betul. Pertama, kita perlu tulis nama algoritmanya, yaitu menghitung nilai zakat. Setelah itu, kita harus tulis initial state-nya agar algoritmanya dapat dijalankan. Di sini, kita perlu menulis initial state-nya yaitu jumlah uang yang akan dizakatkan dan besar persentase zakat yang akan disalurkan. Final state yang diharapkan yaitu jumlah zakat yang harus dibayarkan sesuai dengan jumlah uang dan besar persentase zakat yang diinputkan. Langkah-langkah algoritmanya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Pertama, masukkan jumlah uang yang akan dihitung zakatnya. Kedua, masukkan besar persentase zakat yang akan dikeluarkan. Ketiga, hitung besar uang yang harus dikeluarkan dengan rumus, yaitu
jumlah uang yang akan dihitung zakatnya dikalikan dengan persentase zakat. 4. Hasil dari perhitungan itulah sebagai hasil akhir dari algoritma ini. Mudah kan? Dari 3 contoh algoritma yang sudah kita pelajari di atas, yaitu 1. Harus ada initial state dan final state yang jelas. Kedua, tulis langkah demi langkah algoritmanya. Ketiga, baca kembali jika ada yang terlewat. Keempat, pastikan semua kondisi atau asumsi sudah ditulis di initial state. Kelima, jika ada yang terlewat, maka algoritma dapat diperbaiki lagi. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai bahasa pemrograman. Sekian dan terima kasih.